Selamat datang di channel Someso. Kali ini, So akan membahas kembali sebuah anime isekai kepada kalian. Anime yang akan So bahas berjudul Tensei Kenja no Isekai Life Daini no Shokugyo wo Ete Sekai Sakyo ni Narimashita. Anime ini rilis pada musim panas tahun 2022. Langsung saja kita mulai pembahasan kecilnya. Yuji Sano, seorang pria yang bekerja di sebuah perusahaan Black Company. Di saat Yuji tengah kerja lembur, Yuji dikejutkan dengan dirinya terbangun di tempat asing. Yuji kemudian menyadari ada layar status game di dekatnya, dan begitu pula dengan seekor slime. Secara tidak sengaja, Yuji membuat kontrak dengan slime itu, dan slime itu kemudian mempertemukan Yuji dengan slime-slime yang lain. Setelah membuat kontrak dengan semua slime itu membaca semua buku sihir dan semua skill yang berada di buku itu secara instan dipelajari Yuji hingga Yuji mendapatkan gelar Sage. Dan itu adalah awal Yuji Sano berpetualang di isekai. Anime ini adalah salah satu anime isekai yang pernah saya tonton dengan alur cerita yang begitu sangat-sangat annoying banget. Yuji ini memiliki job timer. Dia bisa menjinakkan berbagai monster tergantung keputusan kedua belah pihak. Tapi saya nggak tahu kenapa autornya malah memilih slime sebagai hewan yang dijinakkan. Oke lah slime, karena monster lemah dan pertama kali Yuji temukan. Bagi kalian yang sudah menonton animenya, kalian pasti menyadari bahwa isekai yang Yuji tinggali ini musuhnya bukanlah Raja Iblis, tapi adalah naga. Yuji memiliki skill yang bisa berkomunikasi dengan monster. Contohnya, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan Port Wolf. Terus, kenapa dia tidak menggunakannya untuk berkomunikasi dengan naga-naga yang lain? Atau mencoba menjinakkan seekor naga? Bukankah itu membuat daya tempur menjadi lebih kuat lagi? Cerita ini termasuk dalam kategori isekai Avenger garis keras, karena setiap Yuji melangkah, Yuji tidak pernah lagi balik ke kota yang sama. Itu artinya, dia akan selalu pergi ke kota baru kemanapun dia berjalan. Dan tentu saja, masalah juga mengikuti. So nggak bilang Yuji ini pembawa sial atau semacamnya. Tapi memang fakta bahwa setiap dia melangkah ke kota selanjutnya, selalu saja ada problem di kota itu. Kemudian karakter Yuji di sini, karakternya terlalu sok dibuat keren, atau begitu yang so rasakan. Aneh saja. Padahal dia terbangun di dunia lain, tapi dia tidak kaget-kagetnya sama sekali, terlalu santai hingga membuat jengkel. Kekuatan overpower yang didapatkan juga sangat busuk banget. Hanya karena selain membaca buku sihir, kemudian dia mendapatkan semua skill dan sihir dan memperoleh gelar Sage begitu gampangnya. Bahkan ada yang lebih buruk dari ini. Itu adalah di saat Yuji memakai sihirnya. Biasanya, MP itu kalau udah angka 0, itu berarti habis dan tidak bisa memakai sihir apapun. Tapi berbeda di cerita ini, Yuji bisa memakai sihir terus-menerus hingga MP-nya dalam kondisi minus. Ini pertama kalinya So melihat ada MP hingga minus. Dan saat So perhatiin, efek dari MP minus hanyalah membuat dia kelelahan hingga pingsan. Ini bahkan nggak bisa dikatakan pertukaran setara. Kemudian satu lagi cerita yang So nggak suka, MC yang overpower menyembunyikan kekuatannya. Diam-diam bertindak sebagai pahlawan dan saat selesai membasmi musuh, dengan entengnya berkata tidak ingin mencolok dan pergi begitu saja. Tensei Kenja no Isekai Life adalah sebuah anime isekai yang tidak memiliki heroin di dalam ceritanya. Unik sih ini, kebanyakan anime isekai itu tidak lepas dengan heroin cantik yang selalu menempel dengan MC. Tapi di anime ini tidak ada yang seperti itu. Makanya So katakan anime ini adalah Avenger garis keras. Tidak ada cerita romantis disuguhkan. Bahkan So pikir sampai tamat pun cerita ini nggak bakalan ada. Karena anime ini 100% berfokus kepada perkembangan story. Cerita ini juga 100% hanya berfokus kepada MC kita. Karakter sampingannya bahkan tidak mendapatkan peran sama sekali. Tidak ada perkembangan karakter sampingan, tidak ada perkembangan dunia, tidak ada perkembangan musuh yang signifikan, dan tidak ada sama sekali perkembangan karakter utama, karena sudah mencapai maksimal di awal masuk isekai. Satu-satunya perkembangan yang dimiliki pada cerita ini tidak lebih dan tidak kurang hanyalah perkembangan story. Di dalam cerita fantasi Avenger, perkembangan story pastilah sesuatu yang wajib ada, dan itu bukan sesuatu yang spesial. Itu artinya, cerita Tensei Kenja no Isekai Life tidak memiliki hal spesial di dalamnya. Benar-benar sebuah cerita yang dibuat hanya sekedar dibuat saja. Anime Tensei Kenja no Isekai Life benar-benar tidak memiliki poin bagus di mata So. Bahkan visual anime yang disuguhkan seperti visual anime tahun 2012. Agak sulit memberikan nilai 7 pada animenya. Secara kasar anime ini bahkan tidak layak untuk mendapatkan nilai 7. Dan untuk tema openingnya, visualnya masih menjanjikan dan lagunya lumayan bagus. Lagunya berjudul Mujikaku no Tensei, dinyanyikan oleh Non-Stop Rabbits. Tema openingnya So kasih nilai 7. Tema endingnya, tidak ada heroin maka slime pun jadi. Lagunya juga bagus meski agak berisik. Lagunya berjudul Gohan Dayo Dadadadan, dinyanyikan oleh Surachan. By the way, Surachan ini bukan nama orang, melainkan nama panggung gitu. Tema endingnya So kasih nilai 7. Tensei Kenja no Isekai Life digarap oleh studio yang bernama Reforot.
Studio ini baru berdiri kokoh pada tahun 2016. Anime yang mereka buat juga masih terbilang sedikit, hanya 5 buah. 3 serial TV, 1 movie, dan 1 klip video. Dan saat saya lihat website mereka, kayaknya mereka kekurangan staff. Jadi mohon dimaklumi bila anime yang mereka buat masih banyak kekurangan dari segi manapun. Anime Tenseiken no Isekai Life diadaptasi dari sebuah light novel dengan judul yang sama. Light novelnya telah sampai pada volume ke-11. Bila kalian ingin lanjut membaca light novelnya, kalian bisa membaca pada volume ke-5. Perlu digarisbawahi, pada cerita di kota Ordarion 3 episode terakhir, cerita anime memasuki cerita original studio, sangat berbeda dengan light novelnya, ataupun dengan manganya. Manganya telah jauh, telah sampai pada volume ke-17, chapter 48.2, dengan total halaman kurang lebih 60. Kalau kalian ingin membaca lanjutannya pada manga, kalian bisa membaca pada volume ke-7, chapter 19. Cerita Tenseiken no Isekai Life ditulis oleh Soto Shinko Sensei dan diilustrasikan oleh Huka Kazabana Sensei. Shinko Sensei membuat banyak banget light novel bergenre isekai. Pantas saja isekai yang dibuatnya kesannya biasa-biasa saja. Kalian bisa melihatnya sendiri. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk anime Tenseiken no Isekai Life Daini no Shokugyo wo ete Sekai Sakyo ni Narimashita. Saya Someso, mau pamit undur diri dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye.